Perkenalkan, nama saya Nesa Herawani. Perkenalkan, nama saya Roy Nandriko Putra. Halo, perkenalkan nama saya Lidi Rindani. Hai, perkenalkan nama saya Intan Permatinda Gabriel. Perkenalkan, nama saya Suara Pinirawan. Hai semua, perkenalkan nama saya adalah Asriana Afra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristilani. Halo, perkenalkan nama saya Sarbasaria Bencana Haur. Halo, perkenalkan nama saya Dina Sawang Sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Wulandari. Perkenalkan nama saya Osilia. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah terbentuknya FAO. Sejarah terbentuknya FAO atau Food and Agriculture Organization, di mana inisiasi didirikannya FAO ini muncul pertama kali pada masa Perang Dunia. Mengapa? Karena akibat dari Perang Dunia menyebabkan banyak sekali masalah-masalah di bidang pangan. Contohnya seperti menurunnya produksi pangan di banyak wilayah, kemudian juga berkurangnya jumlah pabrik-pabrik pupuk dan pestisida, dan juga akibat dari Perang Dunia ini menyebabkan terganggunya perdagangan dan juga distribusi produksi pertanian, yang tentunya hal ini sangat mengancam masyarakat, terutama untuk para petani, karena para petani tidak memiliki penghasilan yang tetap. Pada tahun 1904, David Lubin adalah seorang warga Amerika Polandia. Ia adalah seorang pencetus pertama awal pendirian organisasi pangan. Bermula dari rasa prihatinnya kepada para petani yang depresi kala Perang Dunia, David Lubin berupaya mengembangkan mekanisme pertanian di dunia internasional dan serta membujuk para pemimpin negara untuk turut serta mendiskusikan gagasannya untuk sektor pertanian dan pangan. Akibat peperangan dunia pertama yang meninggalkan ketegangan antar negara sehingga tidak mau berkolaborasi, program Lubin tidak berjalan dengan baik sehingga akhirnya Frank McDougall yang merupakan seorang ekonom dan ahli gizi melanjutkan jejak Lubin. Frank percaya pentingnya pertanian dalam berperang melawan kelaparan dan kekurangan gizi. Kemudian didiskusikan ide dan gagasannya kepada Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt, dan ditindaklanjuti. Menurut pendapat Ralph W. Phillips dalam bukunya His Origin, Formation, and Evolution 1945 sampai dengan 1981, terdapat 3 proses pembentukan awal organisasi. Pertama adalah konferensi Hot Spring. Konferensi ini diikuti oleh perwakilan dari 44 negara dan bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekurangan pangan dengan memandirikan organisasi permanen khusus masalah pangan dan pertanian di bawah naungan PBB yang kemudian dikenal sebagai Food and Agriculture Organization of United Nations. Yang kedua mengenai pembentukan komisi sementara untuk organisasi pangan dan pertanian. Tugas komisi sementara sendiri yaitu menyusun konstitusi untuk 19 organisasi permanen baru atau FAO, dan kemudian konstitusi tersebut dikirimkan kepada negara-negara yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota asli dan memperoleh penerimaan dari mereka, serta mengumpulkan apa ide-ide tentang kegiatan yang harus dilakukan di organisasi baru tersebut. Proses ketiga adalah konferensi Quebec yang diadakan di Kanada dari 16 Oktober hingga 1 November 1945. Konferensi ini bertujuan untuk mewujudkan FAO secara resmi di bawah ketentuan konstitusi konsumsi sementara yang telah disusun. Di antara 45 negara yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota asli, 34 negara menjadi anggota dengan menandatangani konstitusi sehingga menciptakan FAO pada 16 Oktober 1945 di Quebec, Kanada.
Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian yang sering disingkat dengan FAO. Adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. FAO adalah salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pangan dan pertanian yang berhubungan menjaga stabilitas hidup manusia melalui ketersediaan pangan. Dengan didirikannya FAO ini diharapkan agar kelangsungan hidup manusia dapat terjamin sehingga mengurangi angka kelaparan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan utama FAO. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, untuk mendorong kehidupan masyarakat di perdesaan agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. Dan yang keempat, untuk menghindari terjadinya multinutrisi. Selanjutnya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh FAO. Yang pertama adalah membantu mengatasi kelaparan, kerawanan pangan, dan juga malnutrisi. Yang kedua adalah menjadikan pertanian, perhutanan, dan juga perikanan lebih produktif dan juga berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengurangi kemiskinan di pedesaan atau di negara itu sendiri. Yang keempat, memungkinkan sistem pertanian dan juga pangan agar terus lebih inklusif dan juga efisien. Yang kelima, meningkatkan ketahanan mata pencaharian terhadap ancaman dan juga krisis. Anggota FAO saat ini yaitu memiliki anggota sebanyak 194 negara dan Indonesia termasuk yaitu anggota FAO. Indonesia bergabung ke organisasi FAO itu pada tanggal 28 November 1949. Lalu apa saja yaitu syarat untuk menjadi anggota FAO? Yang pertama yaitu negara mana saja yang mengajukan permohonan keanggotaan dan membuat pernyataan secara formal untuk menerima yaitu kewajiban konstitusi sebagaimana berlaku pada saat penerimaan. Lalu yang kedua merupakan negara-negara yang berdaulat, lalu yang mayoritas negaranya adalah anggota organisasi, lalu yang memiliki kompetensi dan peran atas segala berbagai masalah dalam lingkup organisasi. Lalu yang ketiga yaitu tunduk dan wajib dalam menjalankan hak dan kewajiban keanggotaan di bidang kompetensi masing-masing sesuai dengan aturan. Lalu yang terakhir yaitu keanggotaan diakui saat mayoritas negara-negara anggota organisasi menerima pernyataan yaitu permohonan keanggotaan bagi negara yang sudah sesuai dengan kriteria dalam suatu konferensi. Eksistensi FAO saat ini. FAO mengusulkan fasilitas pembiayaan impor pangan yang bertujuan membantu negara-negara yang rentan secara ekonomi untuk mengakses kredit yang akan membantu mendanai kebutuhan darurat sambil berinvestasi dalam sistem produksi pangan domestik yang berkelanjutan. Let us work better together to build a new era of hope for everyone, everywhere. And thank you.